presiden kita AI jauh lebih baik dari presiden kita manusia. Gak usah ngadain pemilu. Kalau mau jujur-jujuran gitu. Ngapain kita ngadain pemilu, kemudian tebar-tebar makan siang gratis. Permisi ya, mau minggir curang nih. Takut nyemplung. Anak gua belum SMA. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul. Yang selalu ditunggu-tunggu pastinya ada Pak Guru Gembul. Ini adalah kembaran dari teman penyiar kita, Hatra Gumala. Tapi bener loh, gue kalau dia kan punya intunya, suka bikin konten kan. Guru Gembel kalau Guru Gembel. Nama saya adalah Guru Gembel. Karena dia analisanya emang gembel semua. Bisa aja. Pak Guru dan Sobat Gen, hari ini kita mau ngomongin tentang AI. Kemarin kita sempat bahas sesinya ya. AI ini gokil ya. Banyak banget ngebantu manusia. Contoh bikin skrip ya. Bahkan sekarang lu bisa interview. Interview itu di kantor sama AI cuy. Ya masak aja udah bisa. Kemana, semuanya Pak? segala macam. Pijit juga bisa. Pijit sama AI. Jadi tiduran, dia ada kamera apa yang lihat mata, udah gitu urat-urat, di screening dan lain-lain. Nanti si robotnya ini akan mijit area itu. Yang sakit, pusat sakitnya. Mungkin AI loh. di satu sisi teknologi makin maju, makin memudahkan kita, tapi juga kalau misalnya kita mikir jauh, ini dampak buruknya buat orang-orang yang udah nggak kepake. Kayak mungkin yang segampangnya ya tol aja udah pakai mesin udah, ya nggak sih, udah nggak bisa pada kerja. Terus juga kedai-kedai kopi sekarang udah pada pakai AI juga gitu. Penyiar radio nggak akan laku. Jangan nanti. dong. Jangan dong karena beda nih. Nah, bicara mengenai AI ya, Guru Gembul, yang mau kita tanya ini mengenai AI adalah kalau menurut Pak Guru di Indonesia ini grow-nya gimana? Kenceng apa enggak? Antusias apa enggak sih orang-orang dengan AI? Kita salah satu yang jadi antusiasme kita tuh bener-bener ditahan. Jadi karena apa? Karena kita tuh harus jujur. Jadi misalkan ya kalau mau jujur-jujuran ya. Guru tuh udah lama bisa digantikan sama AI kalau mau. Gitu. Tetapi kan masa kita harus menggantikan 3 juta guru dan penghasilan mereka didapat dari mana? Jadi penahan kita untuk tidak melanjutkan AI itu adalah masalah-masalah sosial yang tadi itu. Humanisme. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang AI, kalau mau jujur-jujuran nih ya, presiden kita AI jauh lebih baik dari presiden kita manusia. Gak usah ngadain pemilu. Kalau mau jujur-jujuran gitu. Ngapain kita ngadain pemilu, kemudian tebar-tebar makan siang gratis. Permisi ya, mau minggir curang nih. Takut nyemplung. Anak gua belum SMA, belum kuliah. Tapi presiden kita terbuka kok terhadap ini. Tapi gini, emang bener sih Sinyo, misalnya kita ngomongin AI ya. AI itu kalau misalnya kita nulis apa, kita kasih ke dia, terus kita bilang, lu bisa bikin lebih kece nggak? Jadi lebih kece. Jadi sih bener. Kalau dipikir-pikir mah pintaran dia daripada kita ya. Yang lebih buruk daripada soal kecerdasan itu adalah otonomi mereka. Yang paling dikhawatirkan dari AI itu adalah apakah mereka akan menjadi makhluk otonom atau tidak. Makhluk loh ya, makhluk otonom atau tidak. Jadi sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka itu otonom. Hal terburuk dari otonom itu misalkan ya, dia bisa meningkatkan kecerdasan mereka secara individu berkali-kali lipat daripada yang pernah kita bikinkan untuk mereka. Jadi mereka bisa, Facebook pernah kecolongan dan pernah dibahas juga di sini nggak ya? Facebook pernah kecolongan, jadi mereka bikin chatbox. Kemudian si AI-nya tuh ngobrol satu sama lain sendirian, dan dalam waktu beberapa jam mereka ngomong dengan bahasa yang kita tidak pahami. Mereka menciptakan bahasa sendiri dalam beberapa jam. Jadi mereka mulai berkonspirasi hanya dalam beberapa jam, dan kita gak tahu apa yang mereka katakan. Bayangin ada makhluk cerdas yang mereka tahu apa yang mereka rencanakan dan katakan, tetapi kita tidak tahu tentang mereka. Facebook langsung cabut itu, langsung matiin. Tapi maksudnya sampai kapan kita akan ini? Karena kita tuh serba terus-terusan, pasar kita itu nuntut AI supaya berkembang terus-terusan. Kalau kita beli HP, kita pengen yang AI-nya jauh lebih canggih. Terus-terusan. Kalau kita komputer misalkan bikin studio yang seperti ini semuanya, kita tuh pengen AI semakin bertambah. Dan dalam kondisi otak manusia semakin kualitasnya semakin rendah. Sejak tahun 80-an
IQ manusia itu turun terus. Turun banget. Turun banget. Ya. Di seluruh dunia. Tapi ini emang AI itu kan dianggap udah dijadiin agenda yang serius untuk beberapa negara ya. Iya. Contoh Singapura, Udah banyak banget ya. UAE, ya, kemudian Inggris, mereka menjadikan si AI ini satu hal yang serius banget. Gitu. Jadi nggak pakai apa ya? Udah bukan cuman yang make cuman masyarakatnya doang. Ini gimana cara AI ini ngebantu ekonominya mereka sampai udah segitunya. Iya. Nah, kalau menurut Guru Gembul, kan ini yang tadi Guru Gembul bilang mereka evolve, itu gue jadi ingat satu film namanya Stealth. Nah, Stealth itu pesawat pakai AI sih, Jadi pesawat yang main Jamie Foxx, lu tonton aja Sobat Gen filmnya ya. Itu pesawatnya tentang gimana cara Amerika itu bisa nyerang pakai pesawat yang AI. Jadi tentara-tentaranya aman. Gitu kan? Nah, ternyata si pesawat ini emang pesawat ini kemana-mana dikawal oleh 2 pesawat yang ada pilot manusianya. Salah satunya si Jamie Foxx itu. Nah, si robot ini, pesawat AI ini, bener kata Pak Guru, dia berimprovisasi. Dan berarti ini sudah ada prediksinya juga bahwa ada kekhawatiran komputer tuh bisa begini ya. Ya karena kita mendorong untuk itu gitu. Jadi misalkan ya kita nanya ke ChatGPT gitu ya. Kan itu pasti jawabannya itu improvisasi. Iya. Gak mungkin misalkan ya kalau di Google ya. Google juga sekarang pakai sih. Sama. Tapi misalkan ya kalau misalkan secara literal ya. Presiden Amerika tanda tanya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kalau sama AI yang sekarang ChatGPT langsung dijelasin Presiden Amerika adalah begini. Betul. Itu kan walaupun pertanyaannya itu sangat-sangat tidak lengkap gitu. Tapi bisa. Nah, artinya apa? Artinya kita mendorong mereka untuk semakin lama semakin canggih, semakin lama semakin hebat, semakin lama semakin otonom, sedangkan kita semakin ketergantungan pada mereka. Jadi gini, kecerdasan mereka naik terus. Kecerdasan kita turun terus, ketergantungan manusia pada mereka naik terus, dan akhirnya tahun 2045 singularitas. Apa tuh? Seluruh ilmu pengetahuan yang bisa diakses oleh manusia sepanjang sejarah dan seluruh dunia itu dikuasai oleh AI. 2045. Nggak lama dari sekarang loh itu. Jadi kalau Indonesia ngomong katanya 2045 Indonesia emas, dan karena Indonesia emas karena apa? Karena Indonesia itu adalah misalkan lumbung pangan dunia dan sebagainya, itu sudah zamannya AI. Di mana itu ngerinya tuh di situ. Serem ya. Jadi serem tuh sederhananya gini, AI sekarang bisa bikin makanan buat manusia yang proteinnya bisa diatur, lemaknya bisa diatur, rasanya bisa diatur, bahkan ketika itu bukan dari bahan-bahan aslinya. Jadi misalkan kita nggak usah nyembeli sapi, kita bisa makan sesuatu yang rasanya persis sama seperti sapi, itu dengan lemak yang sama sekali dihilangkan, dengan apa yang bisa diatur seperti itu bisa. Bahkan sekarang anjing AI juga ada sih Jadi anjing AI ini kerjanya dia bisa ngedetect ya. Jadi udah nggak pakai manusia lagi, ngedetect udah kayak anjing. Dia bisa ngedetect di Fukushima dipakai untuk ngecek di mana yang kadar radiasinya itu tinggi banget. Itu pakai anjing loh sekarang. Anjingnya anjing AI. Sampai segitunya ya. Dan anjing AI ini sudah dijual. Dan ini bukan cuman jadi yang pakai udah kayak polisi, tentara, yang pakai udah kayak gitu-gitu loh. Dan ini sebetulnya jadinya serem apa enggak sih? Serem lah. Serem ya? Serem, ini serem buat kemanusiaan. Jadi maksudnya gak usah yang jauh-jauh, yang sangat kita pakai selama ini. Misalkan mau YouTube atau TikTok, mereka tahu apa yang kita suka. Betul. Bahkan tanpa kita mengetikkan mereka sudah tahu. Makanya itu yang selalu kita ngomongkan. Kadang-kadang di otak kita masih ya benar, udah tahu aja. Iya. Coba kalau misalkan sudah seperti itu, artinya misalkan ya, kalau itu digunakan untuk sesuatu yang buruk untuk manusia, yang pernah saya sampaikan dulu, dan ini sebenarnya adalah prediksi yang ngeri, adalah seandainya AI sadar bahwa yang merusak bumi itu adalah manusia. Maka mereka berpikir adalah untuk menyelamatkan bumi, maka harus dihilangkan masalahnya. Waduh, kok ngeri. Serem banget ya. Nih, lu tahu gak, kalau tadi Pak Guru ngomongin menghilangkan masalahnya. Kalau nonton film Terminator, kan itu yang dilakukan oleh si Skynet. Iya kan? Jadi kalau Sinyo nggak nonton ya, ini kalau Sobat Gen nggak nonton Terminator yang terakhir ya, itu yang dimana mereka ngumpet di goa, itu kan dia pengen ngabisin semua permasalahan yang ada. Dengan cara apa? Semua bom atomnya dinaikin sama mereka. Tujuannya kemana? Ke bumi.
buat diledakin. Untuk diledakin. Biar manusianya hilang. Astaga. Aku takut. Oke, pembahasannya cukup di sini guys. Cukup di sini guys, karena gue yakin minggu depan kita akan ngobrol dengan topik yang berbeda. Oke. Pak Guru, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Thank you. Ayo. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul. Cerita hayal di luar nurul.